pembelajaran anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Adisya sebagai asisten laboratorium anatomi dari angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pencernaan atau gastrointestinal tract. Nah, jadi pertama aku akan jelasin tentang urutan makanan masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang pertama, dia akan masuk lewat cavum oris atau mulut. Kemudian nanti dia akan turun ke esofagus, kemudian akan masuk ke gaster, kemudian akan masuk ke intestinum tenu, kemudian akan masuk ke intestinum crassum, kemudian ke rektum, dan terakhir akan masuk ke kanalis anal. Nah, yang pertama di sini aku akan jelasin terkait esofagus terlebih dahulu. Esofagus itu adalah suatu saluran yang akan menghubungkan atau menyalurkan makanan dari orofaring masuk ke dalam gaster. Nah, dia itu dalam bahasa awam disebut juga dengan kerongkongan. Dia terdiri dari 3 bagian utama atau pars, yaitu ada pars cervicalis, kemudian ada pars thoracalis, dan ada pars abdominalis. Dia nanti akan masuk menembus diafragma melalui sebuah struktur di diafragma yang namanya adalah hiatus esophagus. Kemudian selain itu, esofagus juga memiliki beberapa bagian yang menyempit. Penyempitan itu disebut dengan angustio atau constrictio. Ada 3, yaitu ada angustio cricoidea di bagian atas, kemudian ada angustio aortica, dan juga ada angustio diafragmatica. Kemudian selain itu ada juga muskulus atau otot yang penting, ada 2, yaitu ada musculus sphincter esophageal superior atau musculus cricopharyngeus. Kemudian yang di bawah itu ada musculus sphincter esophageal inferior atau musculus sphincter cardiaca. Nah, untuk musculus sphincter esophageal inferior, dia itu berfungsi untuk mencegah isi makanan dari gaster itu kembali ke esofagus. Makanya kalau ada kelemahan atau kelainan, nanti isi dari lambung itu dia bisa balik ke esofagus atau yang kita kenal dengan istilah GER, gastroesophageal reflux. Jadi seperti rasanya itu ingin muntah. Kemudian untuk vaskularisasi dari esofagus, untuk yang bagian pars thoracica, pars cervicalis, dia akan diperdarai oleh arteri tiroidea inferior. Kemudian untuk yang pars thoracalis akan diperdarai oleh arteri bronchiales, itu adalah cabang dari aorta thoracica. Kemudian untuk yang pars abdominalis, dia akan diperdarai oleh arteri gastrica sinistra dan juga arteri phrenica inferior. Untuk venanya, yang bagian pars cervicalis dan juga thoracalis itu melalui vena azygos dan juga hemiazygos. Kemudian untuk yang pars abdominalis itu oleh vena gastrica sinistra dan juga vena esophageae. Kemudian untuk inervasinya itu oleh plexus esophagealis dan juga truncus sympathicus thoracicus oleh nervus spanicus major. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke gaster. Jadi nanti esofagus akan berhenti sampai di ostium cardiaca di gaster, kemudian makanan akan masuk ke gaster atau lambung. Jadi dia itu terletak di sebelah kiri perut yang bentuknya itu seperti huruf J ya. Nah, dia itu ada 4 bagian utama. Yang pertama ada pars cardiaca di sebelah sini. Kemudian ada fundus gaster di sebelah atas sini. Kemudian ada corpus gaster atau bagian badannya. Dan yang terakhir ada pars pylorica di bagian distal. Nah, yang pars pylorica ini nanti ada 3 bagian lagi. Ada antrum pylorica atau antrum pylorus yang bagian melebar ini setelah korpus. Kemudian ada kanalis pylorus, yaitu bagian yang menyempit seperti salurannya. Dan yang terakhir adalah pylorus. Dia adalah batas dari gaster dan juga duodenum. Kemudian selain bagian-bagian itu juga ada bagian yang lain, yaitu di sini, di atas ini dia ada takik yang tajam. Itu seperti takik yang tajam itu namanya adalah incisura cardiaca karena dia ada di pars cardiaca. Kemudian di sini juga ada seperti lekukan tajam namanya incisura angularis. Angularis artinya sudut, dia membentuk seperti sudut. Kemudian juga ada lengkungan ini di sebelah sini dan juga di luar sini. Itu namanya adalah curvatura. Untuk yang bagian dalam dia terlihat lebih kecil daripada yang luar, makanya namanya curvatura minor. Sedangkan yang luar sini itu adalah curvatura mayor. Kemudian apabila dibuka, gaster itu di dalamnya ada lipatan-lipatan mukosa ini. Namanya adalah plica gastrica. Dia adalah bagian yang memungkinkan gaster untuk melebar
dan juga untuk membantu melumatkan dan juga mengalirkan makanan atau kimus ke duodenum. Kemudian untuk vaskularisasi gaster, untuk di bagian yang curvatura minor, di bagian sebelah sini, terlihat ada arteri ini merah, dia diperdarai oleh arteri gastrika dextra dan juga sinistra. Kemudian untuk yang di sebelah curvatura mayor, di sebelah sini, dia akan diperdarai oleh arteri gastroomentalis dextra dan juga sinistra. Kemudian untuk di sebelah bagian fundus dan juga korpus, dia akan diperdarai oleh arteri gastrika brevis dan juga arteri gastrika posterior. Kemudian untuk venanya juga mengikuti namanya, jadi yang di sebelah curvatura minor, dia akan diperdarai oleh vena gastrika dextra dan juga sinistra yang nanti akan bermuara ke vena porta hepatis. Kemudian yang di daerah curvatura mayor itu nanti oleh vena gastroomentalis dextra dan juga sinistra. Untuk yang gastroomentalis dextra dia akan bermuara ke vena mesenterica superior, sedangkan yang vena gastroomentalis sinistra akan bermuara ke vena splenica. Kemudian untuk yang di bagian fundus dan juga posterior, itu diperdarai oleh vena gastrika brevis dan juga vena gastrika posterior yang akan bermuara ke vena splenica. Untuk inervasinya, untuk yang parasimpatis, dia akan diinervasi oleh dua truncus vagalis, yaitu truncus vagalis anterior dan juga posterior. Untuk truncus vagalis anterior, dia mendapat persyarafan dari nervus vagus yang sinistra, sedangkan yang posterior itu dari nervus vagus yang dextra. Kemudian untuk yang inervasi simpatis itu dari nervus planicus mayor. Kemudian setelah dari gaster, kita akan masuk ke duodenum. Kita akan masuk ke intestinum tenu, di mana intestinum tenu itu adalah usus kecil atau usus halus. Ada 3, yaitu duodenum, kemudian jejunum dan juga ileum. Nah, yang pertama itu ada duodenum. Duodenum atau bahasa awamnya itu adalah usus 12 jari. Dia bentuknya seperti C, kecil dan mengelilingi pankreas. Nah, ya dia tuh ada 4 bagian utama atau pars. Jadi yang pertama ada pars superior di bagian atas, kemudian bagian pars descendant itu bagian menurun. Jadi descendant itu artinya menurun. Kemudian ada pars horizontalis, dia mendatar, dan ada pars ascendant atau naik. Jadi ascendant itu artinya naik. Nah, kemudian untuk yang di bagian pars descendant, dia tuh ada 2 lubang kecil, namanya adalah papilla. Ada papilla duodeni mayor dan papilla duodeni minor. Dia merupakan muara dari ductus pancreaticus, jadi nanti duodenum itu akan menerima aliran cairan dari pankreas. Kemudian nanti di pars yang ascendant sini, dia tuh akan ada sebuah ligamen di atas sini, itu namanya adalah ligament of Treitz, di mana dia merupakan suatu struktur penting karena dia merupakan landmark pembatas dari saluran pencernaan bagian atas dan juga bawah. Kemudian untuk yang bagian pars superior, dia itu merupakan organ yang intraperitoneal, sedangkan yang lain itu bagian yang retroperitoneal. Kemudian di bagian dalam ini juga ada lipatan-lipatan mukosanya, itu namanya adalah plica semicircularis. Kemudian setelah itu untuk vaskularisasinya, untuk yang di pars superior dia akan diperdarai oleh arteri gastroduodenalis yang merupakan cabang dari arteri hepatica communis dan juga ada diperdarai oleh arteri retroduodenalis. Kemudian untuk yang pars lainnya, descendant, horizontal dan juga ascendant, dia akan diperdarai oleh arteri pancreatico-duodenalis inferior yang merupakan cabang dari arteri mesenterica superior. Untuk inervasinya, yang parasimpatis dari nervus vagus dan yang simpatis dari nervus planicus mayor. Kemudian setelah dari duodenum, kita akan masuk ke jejunum dan juga ileum. Jadi jejunum dan ileum itu masih termasuk intestinum tenu. Jadi pertama dari duodenum akan ke jejunum, kemudian dari jejunum akan ke ileum. Nah, tapi mereka itu sangat mirip. Jadi untuk membedakannya itu harus diperhatikan beberapa perbedaannya. Yang pertama, jejunum itu dia diameternya lebih besar dan lebih panjang. Yang tengah ini, kemudian yang ileum itu akan lebih kecil. Kemudian vaskularisasi jejunum itu lebih banyak sehingga kalau dilihat itu dia warnanya lebih merah, sedangkan yang ileum itu dia lebih pucat.
Kemudian jika dibuka, dia juga ada lipatan-lipatannya seperti ini. Itu tuh namanya pelika circularis, di mana untuk yang jejunum itu dia pelikanya lebih panjang, sedangkan yang ileum itu dia lebih pendek. Kemudian setelah dari ileum, nanti itu kita akan masuk ke intestinum crassum, atau orang bilang itu usus besar. Nah, intestinum crassum dia itu ada beberapa bagian, ada cecum, kemudian ada appendix vermiformis, ada kolon, kemudian ada rektum, dan juga kanalis anal. Nah, yang pertama kita akan bahas cecum terlebih dahulu. Jadi dari ileum itu maka akan masuk ke cecum, di mana ileum sama cecum itu akan dibatasi sebuah katup ini yang namanya adalah valva ileocecalis. Jadi valva itu artinya katup, ileocecalis gabungan dari ileum dan juga cecum. Jadinya namanya valva ileocecalis. Kemudian di sini ada appendix vermiformis. Appendix vermiformis itu dia menempel di bagian terminalnya ileum dan digantung oleh mesoappendix. Kemudian setelah itu nanti dari cecum makanan akan naik ke kolon. Nah, kolon itu nanti dibagi lagi jadi 4. Ada kolon ascendens yang naik, kemudian ada kolon transversum yang mendatar, kemudian ada kolon descendens yang turun, dan ada kolon sigmoid. Jadi membentuk seperti huruf S seperti ini. Nah, untuk kolon sendiri itu nanti antara kolon ascendens dan juga transversum itu ada kayak belokannya. Ini lekukannya itu namanya adalah flexura coli dextra karena di sebelah kanan, atau flexura hepatica karena dekat dengan hepar. Sedangkan yang di sebelah sini ada flexura coli sinistra karena di sebelah kiri, atau flexura splenica karena di dekat dengan splen. Kemudian setelah itu di kolon itu dia ada bagian yang menonjol, kantong-kantong yang menonjol bulat seperti ini, itu namanya adalah haustra coli. Kemudian ada juga bagian garis seperti ini, seperti pita, itu namanya tenia coli. Ada 3, yang pertama tenia libera, kemudian ada tenia ommentalis, dan ada tenia mesocolica yang di bagian bawah. Kemudian ada juga appendix epiploica yang dia struktur kecil-kecil berwarna kuning, itu adalah isinya lemak. Nah, ini untuk yang kadavernya. Jadi yang pertama kita punya cecum. Di sini ada cecum. Kemudian ada appendix vermiformis di sini. Kemudian di sini kita urutkan dari cecum dan appendix vermiformis. Nanti akan naik ke kolon ascendens, kemudian ke kolon transversum, kemudian ke kolon descendens, dan kolon sigmoid, baru nanti dia akan ke rektum. Untuk yang ileum dan jejunum, untuk yang kadavernya, ini bentuknya dia warnanya itu akan lebih merah pada jejunum, sedangkan untuk yang ileum dia akan lebih pucat. Perbandingannya seperti ini. Dia akan lebih merah pada jejunum dan akan lebih pucat pada ileum. Kemudian selanjutnya untuk perdarahan atau vaskularisasi dari intestinum crassum untuk 2/3 proksimal itu dari arteri mesenterica superior, untuk yang 1/3 distal itu dari arteri mesenterica inferior. Kemudian untuk venanya juga mengikuti, ada vena mesenterica superior dan juga vena mesenterica inferior yang akan bermuara ke vena porta hepatis. Kemudian untuk inervasinya, untuk yang parasimpatis dari kolon sampai dari cecum sampai kolon transversum itu akan dipersarafi oleh nervus vagus dextra. Sedangkan dari kolon descendens sampai rektum itu oleh nervus planicus lumbalis. Sedangkan untuk simpatis dari cecum sampai kolon transversum itu akan dipersarafi oleh nervis spinalis T10 sampai 11. Sedangkan kolon descendens sampai rektum itu oleh nervis spinales S2 sampai S4. Nah, kemudian untuk embriologi, jadi semasa embriologi atau pada pertumbuhan di janin itu saluran pencernaan atau sistem digestivum itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu foregut, midgut, dan juga hindgut. Jadi semacam seperti saluran cerna atas, tengah, dan juga bawah untuk membedakan organ-organnya. Nah, yang pertama ada foregut. Foregut itu dia berasal dari esophagus distal, kemudian gaster, dan juga duodenum yang proksimal. Jadi batasnya itu adalah papilla duodeni yang mayor, ditambah dengan hepar, vesica biliaris, dan juga pankreas. Nah, perkembangan yang khasnya itu adalah terjadi rotasi lambung 90 derajat dan juga terbentuk kurvatura minor dan mayor di sekitar sumbu anteroposterior.
Kemudian untuk batas antara foregut dan juga midgut itu adalah papilla duodeni mayor, dan arteri utama di foregut adalah truncus coeliacus. Kemudian untuk midgut yang kedua, midgut itu terdiri dari duodenum yang distal atau di bawah papilla duodeni mayor, kemudian jejunum, ileum, cecum, appendix vermiformis, kolon ascendens hingga 2/3 proximal kolon transversum. Jadi yang sepertiga distal kolon transversum dia itu masuk ke yang hindgut. Nah, arteri utama untuk yang midgut itu dari arteri mesenterica superior. Kemudian untuk yang hindgut itu dia dari sepertiga distal kolon transversum, kemudian kolon sigmoid, kemudian rektum dan juga bagian atas dari kanalis anal. Nah, jadi dia batasnya tadi yang 2/3 proximal kolon transversum masuk midgut, sedangkan yang sepertiga distal masuk ke hindgut. Nah, perkembangan khasnya itu nanti bagian terminal dari hindgut akan masuk ke dalam kloaka, kemudian terpisah dari sinus urogenital oleh septum urorektal dan akan membentuk anus dan juga struktur urogenital. Nah, untuk arteri utama di hindgut itu adalah arteri mesenterica inferior. Nah, itu tadi soal sistem digestif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dinding abdomen. Jadi, abdomen itu adalah perut. Nah, abdomen itu dia terletak di bawah diafragma. Nah, jadi abdomen itu dia membentuk suatu seperti rongga atau ruangan yang kita sebut dengan cavitas abdominis atau cavum abdomen. Jadi cavum atau cavitas itu artinya sama, artinya ruangan. Jadi cavum abdomen itu adalah ruangan dalam perut. Nah, ada dibagi jadi dua nih, ada cavum abdomen yang proprius dan juga cavum pelvis. Yang keduanya itu dipisahkan oleh apertura pelvis superior. Nah, kemudian yang pertama di sini aku akan membahas tentang kuadran abdomen terlebih dahulu. Jadi untuk memudahkan kita untuk memproyeksikan organ apa aja yang ada dalam perut karena organnya banyak, kita akan membuat seperti suatu proyeksi garis yang akan memisahkan abdomen itu menjadi 4 kuadran atau 9 regio. Yang pertama kuadran itu dibagi jadi 4 seperti ini. Yang pertama itu ada kuadran kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri atas dan juga kiri bawah. Untuk 9 regio abdomen itu dibentuk oleh 4 garis, yaitu linea mid-clav dextra, mid-clavicularis dextra, kemudian ada linea mid-clavicularis sinistra, kemudian ada planum subcostal dan juga intertubercular. Nah, untuk yang sebelah sini itu namanya adalah regio hypochondriaca dextra, kemudian ada epigastrium, kemudian regio hypochondriaca sinistra, kemudian ada regio lumbalis dextra, ada regio umbilikal yang sejajar dengan pusat, setinggi pusat, kemudian ada regio lumbalis sinistra, kemudian ada regio inguinalis dextra atau regio iliaca dextra, kemudian ada regio suprapubik atau hypogastrium, dan ada regio iliaca sinistra atau regio inguinalis sinistra. Nah, itu tuh memudahkan kita untuk mengetahui organ-organ di bawahnya. Misalnya kita sakitnya di sebelah mana. Nah, itu kita bisa kira-kira organ apa yang terkena gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk dinding abdomen itu dia dibentuk oleh os vertebra lumbalis 1-5, kemudian os coccyx, ada os sacrum dan juga os coccygeus. Kemudian untuk lapisannya, untuk lapisan abdomen yang pertama adalah kutis atau kulit, kemudian ada subkutis di bawah kulit itu dibagi lagi jadi 2 lapisan, ada fascia superficial atau fascia Camper dan ada fascia membranosa atau fascia scarpa. Kemudian di bawahnya lagi ada deep fascia atau fascia innominata, kemudian di bawahnya lagi ada lapisan otot-otot abdomen, kemudian ada fascia transversalis, kemudian ada lemak ekstraperitoneal dan terakhir peritoneum parietalis. Kemudian selanjutnya untuk otot-otot dinding abdomen. Nah, itu kita bisa membagi jadi 3. Untuk memudahkan itu berdasarkan letaknya ada otot yang bagian dorsal atau belakang, kemudian ada ventrolateral, jadi dari depan sampai samping, dan juga ada yang bagian ventral. Nah, yang pertama untuk yang dorsal. Untuk yang dorsal itu kita ada musculus psoas, jadi psoas mayor dan minor di sebelah sini. Kemudian ada musculus quadratus lumborum di sebelah sini. Dan juga latissimus dorsi yang ada di daerah punggung. Kemudian untuk yang bagian ventrolateral
Yang pertama kita punya musculus obliquus externus abdominis di sebelah sini. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis di dalamnya lagi. Dan yang paling dalam ada musculus transversus abdominis. Lapisan yang paling luar itu adalah obliquus externus, kemudian obliquus internus, kemudian yang paling dalam sini adalah transversus abdominis. Kemudian untuk yang bagian ventral, paling depan itu ada musculus rectus abdominis, yang dia seratnya itu ke atas, bukan ke samping. Kemudian di sini ada garis juga, di tengah sini ada namanya linea alba, sedangkan yang garis putih ke samping ini adalah intersection tendineus. Jadi linea alba sama intersection tendineus inilah yang biasa orang bilang six pack, itu dibentuk oleh linea ini. Selanjutnya adalah peritoneum. Jadi, kavitas abdomen atau ruangan dalam abdomen itu dia dilindungi oleh suatu membran tipis yang namanya adalah peritoneum. Nah, peritoneum itu dia punya dua lapis, yaitu peritoneum parietal dan juga visceral. Yang parietal dia akan nempel ke dinding abdomen, sedangkan yang visceral dia akan nempel ke organ-organ visceral. Nah, di antara dua lapisan peritoneum ini dia adalah sebuah ruang potensial yang disebut dengan kavitas peritoneal. Nah, organ-organ yang di dalam perut, yang di dalam abdomen, dia kalau misalnya ada di dalam kavitas peritoneum, maka dia disebut dengan organ intraperitoneal. Sedangkan kalau dia ada di luar kavitas peritoneum, maka dia akan disebut dengan organ retroperitoneal. Kemudian untuk vaskularisasi dari bagian abdomen, di daerah abdomen, itu dia utamanya oleh aorta abdominalis. Dia utamanya memperdarahi bagian abdomen, di mana cabang-cabangnya yang pertama ada truncus coeliacus, kemudian ada arteri mesenterica superior, kemudian ada arteri renalis, dextra dan juga sinistra, kemudian ada arteri testicularis kalau di laki-laki, kalau di perempuan maka arteri ovarica, kemudian ada arteri mesenterica inferior. Untuk venanya itu sama, mengikuti namanya, nanti akan bermuara ke vena porta hepatis atau ke vena cava inferior. Untuk inervasi, jadi dinding anterior abdomen atau yang di bagian depan, dia akan dipersyarafi oleh nervis spinalis dari T7 sampai 12. Kemudian untuk yang daerah inguinal itu di bagian bawah sini, dia akan dipersyarafi oleh nervus ilioinguinal dan juga iliohipogastrika. Kemudian untuk yang daerah posterior atau yang di belakang, itu nanti akan dipersyarafi oleh nervis spinalis L1 sampai 5. Kemudian untuk bangunan penting, jadi di daerah abdomen itu kita punya beberapa bangunan penting atau struktur penting. Yang pertama itu ada ligamen inguinal. Jadi ligamen inguinal itu adalah sebuah ligamen yang menghubungkan tulang dan tulang. Dia itu membentang dari sias atau spina iliaca anterior superior dari os coxae sampai os ilium sampai ke tuberculum pubis. Nah, ini namanya adalah ligamen inguinal. Nah, nanti di daerah sini, di daerah medial, ini dia membentuk struktur seperti segitiga, itu adalah ligamen lakunar. Kemudian selanjutnya, setelah ligamen inguinal, ada vagina musculi recti abdominis. Jadi musculus rectus abdominis ini tadi, yang di depan abdomen, di bagian paling depan, itu dia ada pembungkusnya. Namanya adalah vagina musculi recti abdominis. Nah, dia itu ada dua lapis, ada yang lamina anterior dan juga posterior. Untuk yang lamina anterior, dia terdiri dari musculus rectus abdominis, kemudian ada aponeurosis dari musculus obliquus yang externus dan juga musculus obliquus yang internus. Kemudian kalau yang lamina posterior itu terdiri dari musculus obliquus internus abdominis dan juga musculus transversus abdominis. Kemudian selanjutnya adalah trigonum Hasselbalch. Jadi trigonum Hasselbalch dia itu merupakan suatu struktur yang bentuknya itu seperti segitiga, makanya namanya trigonum. Dia dibentuk oleh ligamen inguinal, kemudian dibentuk oleh musculus rectus abdominis, dan juga vasa epigastrica inferior. Jadi bentuknya itu seperti segitiga di sebelah sini. Dia tuh proyeksi segitiga. Nah, dia itu merupakan suatu locus minoris atau bagian terlemah dari abdomen, makanya sering terjadi hernia atau keluarnya isi abdomen keluar, nah itu melalui tempat trigonum Hasselbalch. Kemudian selanjutnya adalah canalis inguinalis.
Kanalis inguinalis adalah suatu terowongan yang dia itu terletak di sebelah kranial ligamen inguinal yang menghubungkan kavum abdomen dengan kavum skrotum pada laki-laki. Nah, dia dibentuk dari aponeurosis otot dinding perut dengan batas kaudal ligamen inguinal. Kemudian ada funiculus spermaticus. Jadi funiculus spermaticus dia itu adalah suatu pembungkus. Kalau di laki-laki itu dia suatu pembungkus yang isinya tuh ada banyak struktur. Ada ductus deferens, kemudian ada arteri untuk ductus deferens, ada arteri testicularis, arteri cremasterica, vena cremasterica, plexus venosus pampiniformis, kemudian ada pembuluh limfe, kemudian juga ada serabut-serabut nervus. Nah, demikian pembelajaran untuk sistem digestifum atau gastrointestinal tract. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.